Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kita akan membaca surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-14 dan seterusnya, di situ ada nasihat yang bijak sekali yang perlu kita renungkan. Saya bacakan saudaraku ya, mulai ayat 14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Jadi pada waktu kita itu menasehati, mengingatkan kepada saudara-saudara seiman, itu tuh kita ini melakukannya di hadapan Allah, saudara. Jadi Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah itu turut bekerja ketika kita melakukannya. Yaitu apa nasihatnya, saudaraku? Agar jangan mereka bersilat kata. Ini istilah bahasa Indonesia yang menarik untuk direnungkan. Saudara tahu silat, pencak silat itu, saudaraku. Jadi kalau pencak silat itu kan gerakannya ya ke kiri, ke kanan, merendah, menghindar begitu ya, pencak silat ya. Jadi kalau dipukul dia mengelak begitu ya, terus muter, terus balas menyerang, silat itu. Nah, di sini dipakai dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai bersilat kata. Itu ada loh, saudara. Jadi orang itu kalau diajak omong, dinasehati, dia bantah. Bantah kemudian tidak mencapai akan inti dari nasihat yang disampaikan itu tidak diterima, tapi malah muter-muter. Ya itu seperti orang main pencak silat itu, saudaraku. Muter-muter akhirnya hanya kata per kata saja yang dimasalahkan. Bahkan ketika orang yang dengan tulus memberi nasihat, ada satu kata yang mungkin kurang pas, itu dipermasalahkan. Ya, jadi bersilat kata itu seperti itu, saudaraku. Tidak menyambut, menerima, atau menangkap akan inti dari apa yang sesungguhnya harus direnungkan. Tapi malah dia bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna. Ya, orang-orang yang masuk dalam pelayanan dialog akhirnya menjadi debat. Sampai akhirnya kita lihat banyak yang debatnya jadi debat kusir. Debat kusir, saudara ngerti ya? Jadi ada dua kusir andong atau kusir itu dokar gitu ya, yang mau tabrakan dan mau berebut jalan. Nah itu kusir yang satu sama kusir yang situ sama-sama berdebat. Kamu yang ke kiri. Nah, jawabannya, lah kudanya nggak mau ke kiri. Lah kudaku juga nggak mau. Itu debat kusir, saudaraku. Nyalahkan kudanya, nyalahkan apanya, ya, keretamu yang terlalu ambil jalanku dan sebagainya. Gitu ya. Maka dari situ, karena kusir itu sering berdebat, akhirnya istilah itu dipakai menjadi debat kusir. Nah, saudaraku, dalam saya mengikuti akan debat-debat rohani ya tanda kutip, saudara, mestinya kan mau membahas firman. Itu akhirnya tuh geladrah sampai kepada silat kata itu tadi. Apa yang sesungguhnya mau dibahas malah nggak dibahas, malah kesana kemari, dan akhirnya karena emosi malah jadi ad hominem, jadi malah nyerang pada pribadi dari lawan diskusinya. Aduh. Di situ dikatakan sama sekali tidak berguna yang model seperti itu, saudara. Kita harus menghindarkan diri, menguasai diri. Menjelaskan sesuatu pada orang, kalau orangnya bersilat kata itu percuma. Kita akan temui jenis orang seperti ini. Dia tidak akan pernah menangkap atau menerima akan apa yang sesungguhnya Anda sampaikan. Jadi jangan sampai kita menghabiskan energi untuk berurusan dengan orang-orang seperti itu. Tapi kok saya lihat ada orang-orang yang tidak bodoh, orang pintar, tetapi kok mudah terpancing untuk masuk ke area itu gitu ya. Sekarang ini kan di dalam
debat-debat di YouTube, saudara, kan itu ada yang langsung di depan itu, itu sudah isinya tuh seperti itu ya. Sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkan. Kita yang dengerin mereka berdua, ini apa tuh nih yang mau dibahas itu sesungguhnya apa? Kok malah jadi kesana kemari dan akhirnya sama-sama emosi dan saling memaki. Nggak ada berkat, saudaraku, di sana. Kita ini harus menjadi pembawa berkat. Ya, jadi kita ini harus tahu bahwa apa yang kita sampaikan itu di hadapan Allah. Ada Tuhan yang menjadi moderator ya, yang tidak kelihatan, yang mendengarkan diskusi di antara A dan B ya. Kalau lintas agama ya mestinya kita ini jadi berkat. Kalau sesama orang Kristen ya harus jadi berkat, saudaraku. Dan harus sabar dan harus penuh kasih. Tapi kok seperti itu saya jadi bingung, saudaraku. Ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Dan kelayaan kita ada kaitannya dengan itu, saudaraku. Kalau sampai silat kata dilawan silat kata, itu nggak layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ini penting digarisbawahi. Jadi kebenaran, yaitu firman Tuhan, itulah yang menjadi tugas untuk kita beritakan. Kalau orang mau terima, dia akan diberkati. Orang menolak, ya itu tanggung jawab dia pribadi. Itu aja, saudaraku. Memberitakan perkataan kebenaran itu ayat 15. Ayat 16 kita lihat, tetapi hindarilah omongan yang kosong. Loh, tanpa sadar, saudaraku, omongan kita ini menjadi omongan yang hampa. Nggak ada intinya, nggak ada isinya, isi yang rohani, yang betul-betul merupakan berkat firman Tuhan itu malah hilang, jadinya malah kosong. Dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Nanti akhirnya omongannya jadi tidak suci, saudaraku. Saya banyak melihat omongan yang maki-maki, kata-kata kotor keluar ya. Sayang sekali. Mereka ngakunya hamba Tuhan tapi kok begitu. Kemudian ayat 17, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Hati-hati. Kalau ada seorang tokoh yang pintar bicara, yang pengetahuannya banyak tapi dia tidak bisa menguasai diri, dia mengucapkan kata-kata, itu jadi kanker yang menjalar. Jadi artinya dia akan mencemari tubuh Kristus, sehingga ya tanpa sadar itu menjadi seperti pemuridan. Orang-orang akan dimuridkan, saudaraku, untuk mengikuti gaya dari orang yang yang dikatakan dijadikan panutan itu. Jadi orang-orang yang menyebut diri hamba Tuhan, dia harus betul-betul tunduk di hadapan Tuhan. Kalau dia berbicara, dia harus berbicara sebagai orang yang memberitakan firman, sebagai orang yang berbicara di hadapan Tuhan. Karena di situ dikatakan, ulangi ya, 14 ayat 1, ingatkanlah dan pesankanlah semua itu dengan sungguh-sungguh pada mereka di hadapan Allah. Jadi di hadapan Tuhan, saudaraku. Kalau enggak, yang masuk adalah roh yang lain. Dan ketika roh yang lain itu masuk, maka perkataan itu akan menjalar seperti kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus ya. Nah ini berbahaya, saudaraku. Yang ayat 18 itu mereka akhirnya nyimpang dari kebenaran ya, dan seterusnya. Ini nasihat sederhana, saudaraku, yaitu tentang bagaimana kita yang tadinya tujuannya mau memberitakan kebenaran, tapi akhirnya menjadi pesilat-pesilat kata. Ya, bersilat kata itu tadi. Ya, Tuhan Yesus berkati.